Setelah semua yang telah terjadi dan dapat dilewati oleh mereka, Shiodi dan Duran pun bertemu. Duran bertemu dengan Shiodi, dia akan berpamitan keluar kota, tapi sebelumnya dia meminta maaf kepada Shiodi atas apa yang telah terjadi pada mereka. Begitu pula dengan Shiodi, dia meminta maaf dan berterima kasih kepada Tuan Muda Sen tersebut karena keluarganya telah mengurusnya dari kecil sampai sekarang. Shiodi berharap selama Duran berada di luar kota, dia berada dalam keadaan baik-baik saja. Bukan hanya Duran dan Shiodi saja yang berada di sana. Di sana juga ada Nizen yang mendengarkan mereka. Percakapan di antara Shiodi dan Duran pun membuat Nizen tidak bisa diam saja. Dia mengatakan bahwa waktu berbicara mereka sudah selesai. Nizen berkata kepada Duran, seharusnya Duran meminta maaf kepada dirinya, bukan hanya kepada Shiodi saja. Saat Duran akan berpamitan kepada Shiodi, Nizen tidak diam saja. Dia menghalang-halangi Duran memegang Shiodi. Setelah Duran pergi, mereka pun sama-sama kembali ke rumahnya. Akan tetapi ternyata Shiodi tertidur di dalam mobil. Begitu setianya Nizen menunggu Shiodi sampai terbangun. Dia hanya duduk saja di dalam mobil tanpa membangunkan Shiodi. Shiodi pun terbangun. Saat Shiodi terbangun, Nizen sudah menyiapkan kue tart kesukaannya untuk Shiodi. Shiodi pun mengatakan dia akan menyukai apapun yang disukai oleh Nizen. Shiodi pun memakan kue tart yang dipegangnya oleh Nizen dan ternyata di mulutnya ada bekas kue itu. Bukannya Nizen membersihkan apa yang terlihat oleh dia di mulutnya Shiodi, dia malah mencium Shiodi. Ternyata pemikiran Nizen bukan hanya taktik perang saja, dia juga begitu romantis. Sampai terjadilah ciuman di dalam mobil hanya mereka berdua gara-gara kue tart yang dibawa oleh Nizen. Selain itu, Nizen pun mengatakan kepada Shiodi dia akan menunggu waktu yang tepat untuk mengajak Shiodi mengetahui lebih dalam tentang perjalanan hidupnya. Mendengar Nizen berkata-kata, Shiodi pun jadi bertanya kepada Nizen apakah sekarang dia sedang dalam bahaya. Begitu kata Shiodi kepada Nizen. Nizen malah mengatakan, aku akan lebih berbahaya ketika aku bersamamu. Shiodi dan Nizen pun malah saling bermanja-manja dan bercanda di dalam mobil. Mereka sangat bahagia menikmati kebersamaannya. Setelah Shiodi berada di rumah, dia pun memberikan kue kepada jenderal besar, yaitu ayahnya Nizen. Ayahnya Nizen pun berterima kasih kepada Shiodi atas pelayanan yang dia terima dan dia pun bertanya kepada Shiodi di manakah Nizen berada. Shiodi mengatakan dia sedang ada urusan lain. Selain itu, ayahnya Nizen pun meminta bantuan kepada Shiodi untuk mencukurkan jenggotnya dikarenakan tangannya sudah tidak stabil lagi dikarenakan sering memegang senjata. Begitu kata ayahnya Nizen. Sementara itu, ternyata Nizen sudah mengumpulkan 3 komandan yang dia curigai yang disebutkan oleh Shiodi. Nizen pun mulai bertanya kepada mereka tentang kejadian yang telah menimpa Nona Sen. Sementara itu, Shiodi di rumahnya bersama ayah Nizen berbincang-bincang. Shiodi mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya Nizen bahwa pada 10 hari yang lalu dia sedang minum-minum saat pertemuan. Karena mabuk, dia pun memaksa seorang perempuan untuk melayaninya. Begitu yang dikatakan oleh jenderal besar kepada Shiodi. Dari semua yang dikatakan oleh jenderal besar, Shiodi jadi tahu bahwa sebenarnya yang menodai Nona Sen adalah ayahnya Nizen. Beralih ke ceritanya Nizen, di sana dia masih terus bersama 3 komandan yang dicurigainya dan dia terus menginterogasi mereka. Akan tetapi tak satu pun dari mereka mengakuinya dikarenakan mereka tidak ada di tempat kejadian pada waktu itu. Dari jawaban mereka, Nizen pun bisa menyimpulkan berarti yang ada di sana adalah ayahnya. Setelah menyadari hal tersebut, Nizen pun bergegas untuk pulang menemui ayahnya dikarenakan di sana dia mengetahui bahwa Shiodi sedang bersama ayahnya. Beralih ke Shiodi dan ayahnya Nizen. Setelah Shiodi selesai membantunya untuk merapikan jenggotnya, ayah Nizen pun tertidur. Saat dia terbangun, Shiodi pun disuruh untuk membawakan minum untuknya. Shiodi pun memberikan minum kepada ayahnya Nizen sambil meminta maaf dikarenakan dagu dari ayahnya Nizen terluka dikarenakan tidak sengaja telah menggoresnya. Begitu kata Shiodi. Padahal mungkin Shiodi melakukannya dengan sengaja dikarenakan dia mengetahui bahwa ayahnya Nizen lah yang menodai Nona Sen.
Ayah Nizen pun mengatakan tidak apa-apa, malahan dia mengatakan kepada Xiodi bahwa dia harus sering menemani Nizen agar Nizen tidak selalu membuat masalah. Tak disangka ternyata Xiodi mulai menjalankan rencananya untuk membalaskan dendam kepada ayahnya Nizen. Sebelumnya dia menyuruh orang-orang yang berada di kediaman Nizen disuruh untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Selain itu Xiodi menyuruh untuk mengeluarkan minyak tanah. Nizen pun sampai di rumahnya dengan tergesa-gesa. Dia melihat sudah banyak tumpahan minyak tanah di dalam rumahnya. Dan sudah ada Xiodi yang sedang menunggu kedatangan dia. Xiodi pun berkata kepada Nizen bahwa dia menunggunya untuk berpamitan. Tidak ada pilihan lain untuknya melakukan ini semua dikarenakan dia ingin balas dendam. Xiodi juga mengatakan kepada Nizen bahwa dia sangat senang bertemu dengannya. Akan tetapi karena dia sekarang sudah mengetahui siapa pelakunya, maka ini harus terjadi, begitu kata Xiodi kepada Nizen. Namun tak disangka ternyata Nizen mengatakan kepada Xiodi bahwa sebenarnya dia pun membenci ayahnya dan kehidupannya dia yang sekarang ini dikarenakan ibunya meninggal oleh ayahnya. Sambil memegangi lampu minyak yang berada di tangan Xiodi, Nizen pun malah mengatakan kepada Xiodi bahwa biarlah dia yang terkubur dengan api itu bersama ayahnya. Tapi Xiodi pun tidak memberikan lampu tersebut, dia masih memeganginya. Saat mereka berdua masih sedang memegangi lampu minyak tersebut dan tidak mau saling melepaskan, datanglah seorang perempuan mematikan lampunya. Dia pun bertanya apa yang sedang kalian lakukan. Ketika Xiodi melihat wajahnya, Xiodi begitu terkejut. Perempuan tersebut memanggil Xiodi dengan panggilan Nona Sen. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Yan Bingbing. Apakah Nona Sen sudah melupakannya? Begitu kata Yan Bingbing kepada Xiodi. Xiodi pun terus terpaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Xiodi begitu kebingungan melihat Yan Bingbing. Kira-kira siapakah Yan Bingbing ini?